Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi Ali Mustafa. Saya dari Prodi Teknik Mesin Umaha Sidoarjo, Ma'arif Hasim Latif. Di sini pada malam hari ini kita mengadakan podcast teknik mesin, yaitu sebuah perbincangan antara dengan Ketua HMM Teknik Mesin. Boleh perkenalan? Ya, selamat malam menjelang pagi. Perkenalkan, nama saya Fatra Bangun Sanjaya dan di tahun ini dipercaya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Ma'arif Hasim Latif Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Mungkin cukup itu perkenalan dari saya. Perkenalan lebih lanjut bisa wapri-wapri. Ya, langsung saja ya. Saya pada malam hari ini ingin bertanya-tanya sama Ketua Himpunan Teknik Mesin ini. Oh, siap. Iya. Siap tak, boy. Untuk hobi dari Mas Fatra ini apa ya? Oh, untuk hobi itu tidak bisa ditentukan kalau saya. Soalnya hobi itu kan hal yang menyenangkan. Pokoknya semua hal yang menyenangkan itu menurut saya hobi, terutama hal baru. Biasanya futsal, terus pokoknya intinya olahraga lah. Olahraga. Seperti halnya kegiatan kita itu kan mengadopsi dari hobi-hobinya teman-teman semua. Dikumpulkan menjadi kegiatan setiap minggu. Gitu ya, Mas. Ya. Hobinya sangat menarik juga ya. Nggak ada hobi untuk menyakiti. Oh, ada hobi memukuli biasanya. Angel-angel pukuli. Oh, pukuli gitu ya, Mas ya. Untuk sampean kan Ketua Himpunan Teknik Mesin, pasti kan banyak pengalaman dari pengalaman organisasi ataupun pengalaman kehidupan atau Kehidupan. pengalaman relasi bersama teman-teman di kampus atau teman-teman di di seluruh Indonesia, gimana? Oh, untuk organisasi sebenarnya saya dari semester 1 itu sudah dimasukkan ke himpunan karena tidak tahu juga apa yang menjadi pertimbangan kakak tingkat saya kemarin sehingga saya dari semester 1 itu sudah dimasukkan ke himpunan. Itu di tahun saya maba itu sudah menghandle beberapa acara, bahkan dari konsep, terus proposal, channel dan sebagainya lah. Itu alhamdulillah dari maba itu sudah dipercaya seperti itu. Untuk di tingkatan eksternal saya juga menjadi anggota atau tim inti dari FMMI, Forum Mahasiswa Mesin Indonesia wilayah 6, Jawa Timur wilayah 6. Itu biasanya setiap ada agenda yang mengagendakan atau membutuhkan pemikiran itu alhamdulillahnya juga menghubungi kita, terutama di menghadiri untuk acara atau untuk konsep sebuah acara atau sebuah agenda itu pasti menjapri saya seperti itu. Mantap sekali ya Mas Fatra ya. Alhamdulillah. Berarti sering itu ya mencari relasi ke kampus-kampus lain juga gitu ya. Ya sering, sebenarnya itu jobdesknya dari humas eksternal. Hanya saja biasanya di setiap acara FMMI itu saya diundang khusus hadir. Jadi himpunan itu humas eksternalnya itu malah jarang aktif karena
Ya itu tadi, Mantap. karena itu tadi apa namanya, diundang sendiri khusus seperti itu. Gitu ya Mas. Oh iya, terus untuk moto Mas Fatra, moto hidup apa ya? Kalau moto hidup al insanu mahalul kotak wanisyan. Oh, Artinya subhanallah. anunya sendiri apa? Artikan sendiri. Pasti sudah banyak yang tahu. Saya nggak tahu ya gimana. Tahu. Cari tahu ke teman-teman itu yang di belakang kamera itu. Oh, siap. Iya. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Gitu ya. Jadi walaupun kita nggak ya wis, intinya kita harus menolong sesama manusia gitu ya. Ya harus menolong sesama manusia. Bahkan saya sudah pernah membuktikan seperti itu. Dulu kan saya pernah di Batam beberapa bulan ya. Di sana itu sudah berjalan 1 bulan. Karena kesalahan saya sendiri itu saya jatuh dari sepeda motor. Ya karena masih muda seperti itu. Jatuh dari sepeda motor itu sekitar 1 bulan itu tidak bisa bekerja. Dan saya sangat ingat betul, pada malam itu uang saya tinggal Rp7.000. Tinggal Rp7.000 itu kalau saya belikan makan nanti tidak dapat, kalau saya belikan minum nanti juga takutnya kurang. Akhirnya saya berangkat ke toko mau beli rokok. Saya belikan rokok. Di depan toko itu ada satu anak kecil membawa kardus yang tulisannya itu dari panti asuhan seperti itu. Entah panti asuhannya apa saya lupa. Uang 7.000 tidak jadi belikan rokok, tak berikan ke anak tersebut. Anak tersebut saya berikan seret. Ya kan uangnya sudah habis sama sekali. Iya. Habis sama sekali, saya kembali pulang jalan kaki dan sedikit tidak bisa berjalan kan, agak susah kan habis kecelakaan tadi. HP saya berbunyi. Ada telepon dari teman saya. Kamu di mana? Sudah makan belum? Belum. Saya jawab begitu. Saya pulang, teman saya sudah ada di kos, sudah ada di tempat saya, itu bawa makanan, bawa rokok, bawa minuman seperti itu. Subhanallah. Itu hal yang sangat saya ingat sampai sekarang seperti itu. Jadi itu ya, ada nilai plus-plusnya juga ya, Ini tersendiri. plus aja, jangan plus-plus. Oh, iya. Ada nilai plusnya. Ya Allah. Baik Mas Fatra. Lanjut. Saya punya pertanyaan lagi. untuk Nah, Mas kok Fatra. akhirnya ngomong gitu. Karena di sini saya kerjanya bertanya. Iya. Dibayar berapa? Nggak dibayar. Tapi saya di sini cukup ingin mencari ilmu bersama sampai Sebesar keikhlasan dan keinsafanmu, sebentar itu pula prestasi yang akan kamu dapat. Iya. Jadi pokoknya nek dikongkon niku wis, nek pengen belajar pokoknya nek dikongkon niku entengan lah. Iso kok suwe-suwe. Oke, siap. Saya siap menjalani. Nah, ini pertanyaannya ya, Mas. Seputar itu organisasi di kampus. Saya penjelasannya apa itu HMM? HMM ya. Iya. Oh iya, karena kalau tidak dijelaskan apa HMM itu ada kemiripan dari Himpunan Mahasiswa Mesin dan Himpunan Mahasiswa Manajemen. Ya, gitu. Kalau di Umaha itu ada HMM Umaha, itu berarti Himpunan Mahasiswa Mesin Umaha seperti itu. Gitu ya. Dan julukan kita itu MESIU. Mesin Strata 1 Umaha seperti itu. Berarti saya kayak ini ya Mas ya. Contohnya Ya, seperti ini. ini. Siap. Itu HMM itu didirikan oleh siapa ya? Didirikan oleh mahasiswa teknik mesin pada tahun 98. Dulu namanya bukan HMM kalau tidak salah. Untuk sejarahnya itu kita belum menelisik sampai sejauh itu. Karena ya alumni juga sudah sibuk dengan kehidupannya. Jadi untuk sejarah itu belum dibakukan. Mungkin di tahun ini atau di tahun sampean nanti. Siap. Karena saya juga ingin
karena ingin tahu sejarahnya. Karena nanti supaya angkatan yang bawah-bawah nanti supaya tahu itu sejarahnya HMN itu apa sih, kok nggak sekedar ngerti HMM himpunan mahasiswa mesin gitu saja, mengerti sejarahnya gitu. Sebenarnya sudah ada pengetahuan tentang sejarah, hanya saja belum dibakukan seperti itu. Jadi kalau saya florkan di sini nanti takutnya ada beda pendapat antara lulusan di tahun sebelum universitas dan setelah universitas. Jadi nanti kita padukan dulu lah antara lulusan universitas dan yang belum universitas seperti itu. Jadi HMM itu sebuah organisasi wadah ya. Wadahnya buat mahasiswa teknik mesin atau ya untuk himpunan mahasiswa mesin, berarti itu kan sebuah wadah untuk menghimpun mahasiswa teknik mesin seperti itu. Oh gitu. Tapi selain HMM juga ada sebentar lagi dirilis IKMSU, Ikatan Mesin Serta Satu Umaha seperti itu. Sementara ini belum sudah ada tapi belum dibuat struktural karena masih terhalang pandemi seperti gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan kita yang skip karena pandemi dan juga terkait pandemi juga kemarin pelatihan AutoCAD juga terhalang seperti itu. Apalagi pada tahun ini keluar varian yang baru ya. Ada lagi varian baru. Varian marjan baru. sih. Nah ya, seperti kayak martabak ya aja varian pandan coklat baru, gitu. gak apa-apa lah. Waduh. Lanjut ya, Mas ya. Lanjut nanti. Untuk ya pertanyaan lagi gitu loh. Ngombisik. Iya. Wah, aku gak ditawani sih dia Mas apa itu. Monggo. Jadi kayak sumuk ya saya di sini. Sumuk apa grogi? Ya antara sumuk dan grogi itu nggak apa-apa lah. Ya pertanyaan yang lanjutnya yaitu sampean gabung pada HMM itu pada tahun berapa? Tahun 2019 maba itu sudah dimasukkan anggota PSDM, SDM. pengembangan sumber daya mahasiswa. Boleh tahu PSDM itu kayak gimana? PSDM itu biasanya yang membawai kegiatan-kegiatan yang bersifat skill dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas mereka para mahasiswa di bidang akademis dan di bidang non akademis. Nah, kebetulan di tahun kita ini kita menggarap atau mentargetkan kegiatan non akademik. Oh berarti di himpunan itu banyak bidang-bidang per divisi gitu ya Mas? Iya ada 4. Kalau di tahun saya ini ada 4. Ya boleh dijelaskan struktural di HMM itu apa aja? Kalau di HMM Umaha itu ada Kominfo, komunikasi dan informasi, itu ada 2 kabit internal dan kabit eksternal. Itu bagian mencari info dan menyebarkan info untuk kepentingan himpunan mahasiswa mesin khususnya seperti itu. Dan ada PSDM ini juga terbagi menjadi 2, organisasi dan kaderisasi. Yang kaderisasi ini biasanya menghandle dari tahun pertama, dari awal tahun maksudnya. Itu sudah menggagas bagaimana caranya karakter mahasiswa mesin di tahun depan itu sudah digarap di awal tahun seperti itu. Jadi prosesnya lama, tidak sekedar hamin seminggu baru dikonsep, enggak. Jadi mencari banyak relasi lah tentang kegiatan-kegiatan, terutama di mempertahankan karakter mahasiswa mesin ini kan karakternya khas. Keras.
Keras tapi Keras gak apa ya? keras tapi gak mutungan. Baperan berarti. Iya. Nek baperan ini berarti kurang. Yang salah itu bukan orangnya itu, yang salah biasanya itu dari lingkungan. Nah, lingkungannya dia hidup, terus lingkungannya dia main, terus lingkungannya dia di rumah seperti itu. Bisa kena mental juga ya. Oh, banyak yang kena mental itu. Yang mental juga banyak. Ya Allah. Jadi alhamdulillah sekali bagi kita yang bisa bertahan sampai tahun ini berarti punya mental yang keras gitu, untuk menghadapi kehidupan di tahun depan yang luar biasa keras ini. Ya kak Una. Oke, lanjut. Terus ada kewirausahaan ini terutama di bidang clothing itu kan teman-teman juga biasanya order kaos, order baju, hem dan catlepak seperti itu. Bahkan kadang aksesoris, topi, gantungan kunci itu untuk menambah kas himpunan dan untuk memberdayakan para mahasiswa seperti itu. Mahasiswa yang punya usaha seperti itu bisa dijual ke HMM. Seumpama HMM butuh topi banyak sekian, kalau anggota ada yang produksi topi ya beli ke anggota seperti itu. Apakah di itu Mas? Apa tadi divisi kewirausahaan KWU Ya. itu penjualannya khusus di HMM saja atau di himpunan di kampus lain atau lain juga? Kalau untuk target marketnya itu ada khusus sendiri. Untuk yang memasarkan itu kita punya lembaga Museum Merchandise. Itu bagian memasarkan. Jadi KWU ini bagian untuk mencari barang jualan. Nah, yang menjualkan nanti dari Museum Merchandise. Itu target marketnya ada yang ke himpunan internal, ada yang ke himpunan lain, ada yang ke kampus lain seperti itu. Jadi khusus. Oh iya, kemarin saya juga beli di Merchandise itu. Kualitasnya juga oke. Masuk. Oke Dan dong. Harganya juga, iya, harganya itu juga terjangkau, kualitasnya juga baik sekali. Terus boleh tanya lagi? Takut. Karena saya banyak pertanyaan yang saya lontarkan kepada Kurang situ aku mau departemenku. Oh iya. Minat bakat. Oh iya lupa. Nah, Terus. minat bakat ini biasanya latihan itu tadi, latihan dari hobi-hobi teman-teman tadi yang di pertama awal. Nah, eling moral itu. Ya eling. Setiap minggu ada pelatihan. Enggak latihan sih, enggak pelatihan tapi latihan bersama itu futsal, badminton dan volley tapi tidak menjadi tim, hanya sekedar hobi. Belum menjadi tim karena belum SDM-nya kurang masih kan. Saya juga minat volley saja. Tapi ya itu tadi melihat sikonnya. Situasi kondisi. Iya. Sebenarnya saya pengen ada tim tim balap tapi bukan untuk liaran. Hanya saja dari cutting saya dulu pada saat saya maba itu kurang menyetujui karena takut nanti disalahgunakan. Ya kalau di tahunku iso menghandle gak liaran, mungkin di tahun berikutnya nanti disalahgunakan seperti itu. Jadi sampai sekarang tidak saya realisasikan. Sebenarnya ada sih. Untuk peralatannya ada wearpack, ada sepeda, ada kurang sepatu, tim dan helm itu saja sebenarnya. Cuman sengaja tidak saya realisasikan karena takut disalahgunakan nanti. Mantap juga. Terus apa namanya? Kan sekarang kan lagi boomingnya ML. Apakah di HMM juga ada timnya? Oh ada. Gimana? Kita itu tidak tidak kuper. Jadi apa yang booming, terus apa yang kira-kira teman-teman mahasiswa sukai atau berkompeten di bidangnya, pasti kita buatkan sebuah wadah khusus. E-sport Miss You. Ada sendiri. Alhamdulillah
dari 4 pertandingan itu 2 kali kalah. Oh. Tapi alhamdulillah masih ada menangnya juga. Berarti kedepannya ini harus diasah lebih Iya. baik juga. Tapi kalau untuk tim chip nih, saya melarang ya. Tidak mengizinkan untuk tim chip ini. Karena termasuk judi katanya. Oh katanya. Daripada saya menanggung resiko. Katanya soalnya. Oke lanjut. Sudah ya tadi. Terus apa? Apakah di HMM itu loh ada pembinanya? Apa sekedar pengurus ketua himpunan yang tertinggi? Oh, ada pembina, terus ada pendamping, dan ada pengawas. Jadi ada 3. Yang pembina dan pendamping ini dari staf kemahasiswaan. Terus yang pengawas ini dari cutting. Alumni pengurus himpunan tahun kemarin. Itu menjadi. Nah, makanya kalau ada kevakuman atau ada masalah di himpunan itu biasanya saya dipanggil. Oh gitu. Ini ada masalah seperti ini ya wis. Koncomu sing kena. Apakah itu cuma ketua saja yang kena atau semua? Oh ya, otomatis yang diarahkan pertama kan pasti ketua. Bagaimana kamu menghandle anak buahmu biasanya? Oh, Biasanya acara vakum ini ganti duit, aku kan ngono gitu. oh iya. Angel wis kalau gitu. Oke. Ya maklum lah, kita kan kamus pekerja beda dengan kamus mereka. Wong kita saja, saya sangat bersyukur di antara pekerjaan, perkuliahan dan himpunan mereka masih bisa menjalankan. Soalnya ada banyak. Mereka bekerja, sama-sama bekerja, kita sama-sama bekerja, pengurus sama-sama bekerja. Mereka kuliah, kita sama-sama kuliah. Sama-sama pengurus himpunan, kita sama-sama pengurus himpunan. Tapi mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka. Yang saya pertanyakan sampai kapan awak mereka kerja terus yuk. Kalau ngedekno metenge sapa? Gak dipikir bagaimana caranya kita nanti tidak bekerja tapi menghasilkan uang. Harusnya yang dipikirkan seperti itu. Makanya kita ikut organisasi itu bukan hanya sekedar kita itu ikut-ikutan. Cari banyak relasi, cari banyak channel, cari banyak jaringan. Untuk apa? Ya untuk itu nanti pasti butuh karena manusia itu makhluk sosial, tidak mungkin manusia hidup sendiri tanpa orang lain. Gitu. Seperti itu. Berarti contoh kecilnya ikut organisasi itu juga bisa berwirausaha juga ya. Bisa. Seumpama ya, awakmu yo wis ngono lho. Kamu kan punya usaha jamur. Itu bisa dikembangkan sebenarnya dengan teman-temanmu di himpunan. Masuk di kewirausahaan dibahas di situ bagaimana modal sekian, kamu kan punya pemasaran. Kemarin kan katanya bingung stok. Nah kamu yang memasarkan, mereka yang membudidaya kan bisa sama rata, sama-sama sukses. Oke. Masuk sekali sarannya. Nanti bisa sharing-sharing di belakang lagi. Siap tok pokoknya. Pokok ojo banyu putih tok. Karena pertanyaan-pertanyaan saya masih banyak ini yang saya lontarkan. Kalau bahas jamur nggak selesai. Oke. Bisa 2 hari. Siap, guys. Sampai seminggu juga keturutan. Mas tak ladeni. Terus untuk kegiatan HMM ya. Pada masa Mas Fatra sudah melakukan apa aja nih sing wis berjalan? Untuk kegiatan himpunan di tahun ini, karena di tahun saya menjabat itu menjadi akreditasi naik maksudnya dari C ke B. Jadi kita harus membuat budaya baru untuk mempertahankan akreditasi tersebut. Nah kegiatannya apa? Kegiatan selama ini memang terlihat vakum ya, terlihat vakum karena kita sibuk membenahi internal, terutama di
administrasi. Administrasi ini di akreditasi sangat berpengaruh. Jadi nanti pada saat penilaian akreditasi itu juga berpengaruh. Terus kegiatan tentang pengabdian masyarakat itu sangat berpengaruh. Makanya dari tahun saya masih pra-TD saja, penugasannya kan sudah harus mengadakan kegiatan di masyarakat ya kan. Itu ancakannya nanti di saat TD atau di tahun depan kegiatannya harus pengabdian masyarakat seperti itu. Jadi latihannya dari tahun ini dikembangkan di tahun depan. Memang sih kalau dilihat dari luar himpunan kita terlihat vakum. Hanya saja di internal itu sangat pusing. Mobile sampean. Karena ya itu ya di administrasi, menata kegiatan-kegiatan apa yang sekiranya membangun, bukan hanya kegiatan seremonial karena itu rugi. Kita wis kerja wis mahasiswa kuliah. Masuk kegiatan seremonial seneng-seneng kita dapat apa gitu. Wis akademis gak iso. Terus kegiatan kampus gak tau mel. Nah, kita diopo. Akhirnya kita membuat kegiatan yang punya output bagus seperti itu. Lagi sedang digodok apa saja nanti dilihat saja seperti itu. Untuk mengatur semua permasalahan baik administrasi, terus baik tadi masalah internal eksternal, itu apakah ada sebuah bimbingan atau bimbingan khusus gitu untuk menangani seperti itu? Untuk menangani hal-hal itu saya punya PJ, penanggung jawabnya sendiri. Jadi saya tidak langsung turun ke mereka ke anggota. Jadi ada PJ. Saya hanya mengawasi PJ-nya. PJ tidak jalan baru saya turun. Seperti itu. Gitu. Mantap sekali. Jadi ini tadi yang bertanya tadi bendaharanya PJ. Ini tadi. PJ kegiatan ketua pelaksana makrab alumni Akbar Misiu. Tapi masih di skip karena PPKM luar biasa. PPKM apa? Ya, semoga untuk acaranya bisa berjalan lancar ya Mas. Amin. Aman. Sampean juga untuk menyupport anggota-anggotanya juga. Iya. Siap tak pokoknya. Siap tapi. Ada apa dia enggak siap. Apalagi dengan bendara wis. Bendara. Ya, lanjut. Untuk kedepannya untuk apa ini ya? Kan habis ini kan ada maba gitu. Maba. Mahasiswa baru. Lah, itu untuk sistem apa jenisnya? Untuk di HMM ini apakah ada sebuah khusus untuk menarik sebuah maba gitu? Untuk maba bahkan sebelum menjadi mahasiswa baru, menjadi calon mahasiswa itu kita sudah menunjukkan solidaritas kita. Dengan cara apa? Dengan mengajak mereka kumpul, memberikan mereka bekal bagaimana menjadi mahasiswa awal itu, bagaimana membawa apa saja pengetahuan tentang masa orientasi itu seperti apa gitu. Sudah dikenalkan sejak mereka masih menjadi camaba, calon mahasiswa baru nanti setelah menjadi mahasiswa baru ada biasanya tim saya itu bagian menghandle maba. Jadi tidak dibiarkan saja. Semenjak dia masuk kampus itu sudah menjadi tanggung jawab dari tim maba tersebut. Saya tadi dengar slogan teknik mesin. Apakah ada slogan teknik mesin? Slogan teknik mesin itu ada banyak sebenarnya. Dilarang manja di teknik mesin itu slogan. Terus solidaritas tanpa batas. Tapi sekarang masih terbatas karena pandemi. Ya Allah ya, mantap sekali. Bahkan sangat berpengaruh loh di pandemi ini. Kemarin itu ada teman saya
dan mohon maaf kita belum bisa berbelasungkawa ke rumahnya itu karena ya itu tadi, karena masih pandemi dan apalagi ada PPKM ini. Mohon maaf kepada keluarga yang terkena musibah. Jadi kita dari keluarga dari mesin mohon maaf belum bisa berbelasungkawa ke rumah. Ya saja kita sangat tetap mendoakan agar yang meninggal itu diberi kelayakan kebaikan di sisinya, Amin, dan ya yang Allah, amin. ditinggalkan Amin. diberikan ketabahan dan keikhlasan seperti itu. Amin. Ya. Terus apa ya? Dari Mas Fatra? Dari Nah, aku dari iya. awak. Saya masih maba baru, Mas. Maba baru. Maba baru. Karena saya dulu juga belajar apa di teknik mesin juga ya. Dari cutting-cutting ya, khususnya yang sampean juga. Baik di teman-teman juga di cutting-cutting, terus di prodi lain juga saya temukan banyak relasi dan saya sangat bersyukur bisa kuliah di UMAHA, Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo ini. Dan apa ya, saya ini bingung, Mas. Gojalan. Iya. Bingung. Tapi gak apa-apa wis. Ya. Terus ya Mas. Terus Iya, lanjut. ini lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke. Untuk apa kan di HMM ini kan jelaskan ada open recruitment pengurus HMM ya, atau sebuah anggota HMM juga ya. Lah, itu sistem rekrutnya gimana? Kalau di tahun saya ini sengaja saya tidak buat open recruitment, tapi kita mengambil mahasiswa-mahasiswa baru dari tahunmu, dari tahun M20 itu sudah saya jadikan anggota himpunan. Karena apa, di atas saya di cutting kita M18 itu sudah menjadi gubernur. Nah itu ketua gubernurnya itu dari M18, dan di M17 itu juga menjadi capres. Jadi kalau saya ambilkan dari M18 dan M17 nanti mereka kekurangan anggota untuk struktural mereka sendiri. Nah, makanya untuk menyiasati mempertahankan akreditasi itu dilatih berorganisasi sejak kalian maba. Jadi saya tidak open, karena kalau saya open nanti tidak berkompeten pun bisa daftar seperti itu. Lah bagaimana cara memilihnya? Sebenarnya sejak kalian osjur itu kita sudah mapping siapa saja orang-orang atau mahasiswa baru yang berkompeten, punya basic berorganisasi, siapa saja itu sebenarnya sudah di mapping sejak kalian masih osjur. Oh gitu ya. Itu. Berarti saya nanti itu ya bisa ikut BEM gitu ya juga. Bisa. Oh bisa ya. Berarti sampean juga bisa ke Presma juga gitu. Oh bisa, tapi saya mungkin tidak mau. Oh. Ya kan rapi-rapi. Kan sudah ada calonnya. Amin. Amin. Ya Allah. Terus untuk open recruitnya ini dibuka setahun sekali atau bagaimana? Kalau open recruitment saya tidak menggunakan open recruitment. Kalau sampean tanyanya itu pergantian atau masa periode itu 1 tahun sekali ganti. Ya makanya dalam jangka waktu 1 tahun ini saya meninggalkan apa? Nah saya memilih meninggalkan mahasiswa mesin yang berkompeten di bidang organisasi dan akademik. Makanya anggota-anggota saya itu dari M20 yang banyak. Dari gitu. intinya dari M19, kadep,
Kabid seperti itu. Tapi anggota kebanyakan kan bahkan semua dari M20 ya. Ya. Nah itu untuk mendidik kalian agar kalian punya bekal. Karena di tahunmu nanti itu perjuangan yang mati-matian untuk mempertahankan akreditasi seperti itu. Berarti saya tadi dengar kata apa 1 tahun sekali ya. Berarti bisa nggak apa menjadi pengurus itu 2 kali periode? Untuk menjadi pengurus itu bisa, tapi untuk menjadi ketua dan wakil itu tidak bisa. Pokoknya BPH itu tidak bisa. Jadi kita yang sudah BPH di tahun depan sudah tidak bisa menjadi BPH dan tidak bisa menjadi anggota. Seperti itu. Gitu ya. Berarti otomatis yang belum pernah ikut bisa ikut menjadi pengurus. Bisa. Oh, gitu. Berarti itu sudah ada ketentuannya sendiri ya. Sudah ada dong. Oh. Tak kok ya arep macam kahimau ya. Berarti di teknik mesin ini sangat terstruktural ya Mas. Iya. Alhamdulillah dari peninggalan Kating Sita itu sudah ada aturan-aturan tentang itu. Seperti itu. Jadi kita tidak banyak membenahi untuk hanya saja kita harus mempertahankan. Oh, gitu ya. Mantap sekali. Saya bersyukur sekali bisa masuk di teknik mesin. Terus sebelum Mas Fatra menjadi ketua HMM itu mendapatkan motivasi seperti apa sih? Terus mendapatkan motivasi seperti apa sehingga menjadi ketua HMM saat ini, dan untuk kedepannya visi dan misi Mas Fatra untuk HMM bagaimana? Sebenarnya kemauan menjadi himpunan itu bukan saya yang meminta, hanya saja teman-teman itu mempercayai. Bahkan semua persyaratan menjadi kahima, persyaratan mencalonkan kahima itu yang mencari teman-teman. Nah saya mengapresiasi dan memegang kepercayaan mereka, mempertahankan kepercayaan mereka untuk menjadi ketua himpunan gitu. Nah visi misi saya apa? Visi misi saya di tahun ini itu memperbaiki dan mempertahankan akreditasi serta mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa teknik mesin terutama di bidang akademis dan non akademis. Seperti itu ya. Terus itu ya apa saya pertanyaan sudah cukup kayaknya ini. Oh ya, aku ya sepegel nyauri Tapi saya punya pertanyaan khusus Loh, tapi kan terakhir ya. Iya, satu aja. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin dari Mas Fatra ya. Mas Fatra ada yang disampaikan untuk para penonton, baik dari masyarakat umum atau gimana? Kalau untuk masyarakat umum itu saya kurang berani karena saya sendiri juga masih belajar, masih banyak salah dan masih belum pantas lah memberi saran kepada masyarakat umum itu bukan duduk makomil. Iya, saya tahu. Kalau saran untuk anggota saya selaku himpunan itu ya mari kita berbenah bersama untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk himpunan kita dan untuk kampus kita tercinta, seperti itu. Oke, masuk. Maksudnya masuk. Terus nggak ada lagi untuk yang kakek disampaikan. Ya udah. Pada malam hari ini kayaknya sudah cukup perbincangan antara saya dan sampean ya. Alhamdulillah. Semoga dipertemukan di lain hari ya. Amin. Di podcast selanjutnya. Oh, ada selanjutnya ini. Loh, ada. Oh, mantap. Di teknik mesin ini ada podcast juga. Oh, rutin berarti. Rutin. Sampai episode berapa kira-kira target? Target ya. Target perkiraan sekitar 10 ke atas. 10.
Iya. kurang lah opo nah. 100 episode masuk wae kok. Masuk aja. Ya, semoga tapi ini saya semoga istiqomah podcast ini. Dan cukup untuk pada malam hari ini ya Mas ya. Mas Patra, Terima kasih. terima kasih untuk wejangannya, untuk saran atau motivasi yang diberikan baik saya dan anggota dan pengurus HMM. Terima kasih sudah diutarakan tadi di dalam podcast pada malam hari ini. Ya, sekian untuk podcast pada malam hari ini, podcast teknik mesin Umaha Sidoarjo. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.